Shalom semuanya, salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing dan tuntunan pemuritan kita di TRC ya. Yang pertama, saya mau sampaikan perihal modul. Jadi kemarin saya sempatkan ya, beberapa hari kemarin saya sempatkan untuk mendengarkan modul-modul yang ada di grup Elpar ya, tentunya yang WA maksud saya gitu ya. Dan saya sangat bersukacita dan terberkati serta termotivasi ya ketika mendengarkan rekaman itu gitu. Jadi saya terharu bagaimana kesetiaan dan konsistensi beberapa sahabat, tentunya yang sekarang ada mayoritas yang ada di MTRC ya, melakukan semuanya dan saya sangat menghargainya. Itulah kenapa saya tetap berusaha untuk mendengarkannya, sekalipun rasanya beberapa rekaman atau video ayat hafalannya tidak bisa saya dengarkan karena terlalu lama tidak di-download gitu, sehingga datanya hilang. Nah, nanti kalau saya minta lagi dari sahabat yang bersangkutan kan akan merepotkan. Nah, jadi bersyukur karena beberapa sahabat setia memberi support dengan mendengarkan. Jadi saya rasa itu sudah cukup untuk memberi semangat gitu ya. Jadi beberapa rekaman dan video ayat hafalan yang masih bisa saya download, nanti saya akan dengarkan. Dan kalau memang ada beberapa rekaman atau video yang sahabat sudah bagikan di Elpar WA dan saya tidak kasih respons, itu bukan berarti saya lewatkan atau saya abaikan gitu ya, tapi memang karena nggak bisa di-download lagi gitu ya. Tetapi saya bersyukur, bahkan harus berterima kasih untuk semangat yang diberikan, keteladanan yang diberikan. Saya aja selaku manusia biasa itu bisa terharu dengan kesetiaan dan konsistensi seseorang terhadap Tuhan gitu ya. Apalagi Tuhan itu sendiri yang maha dan super dalam hal hati, itu akan jauh lebih menghargai, terharu dengan apa yang kita lakukan gitu ya. Bahkan kemarin tentang praktek puasa daripada para sahabat juga memberkati, memotivasi dan mendorong saya untuk berpuasa lebih baik gitu ya. Saya memang hari-harinya itu berpuasa, selain sudah berulang-ulang saya katakan ya, selain untuk ibadah, tetapi juga untuk kesehatan gitu. Nah, jadi setiap hari itu memang judulnya itu berpuasa gitu ya. Tapi setelah saya melihat komitmen beberapa sahabat setia yang memang terasa dampak puasa itu di dalam kerohaniannya gitu ya, itu juga membuat saya sedikit malu gitu ya dengan puasa saya gitu ya. Dan saya nggak mau jaim gitu ya. Saya pun semampunya melakukan puasa yang lebih sempurna gitu ya. Ada kalanya kalau memang terlalu lelah gitu ya, saya namanya juga dua puasa ya, berusaha untuk berdoa dulu sebelum buka puasa gitu. Nah, kalau saya agak lemah melakukannya, saya berjuang misalnya
benar-benar jam 12 udah buka, jadi sebelum jam 12 atau jam 11 saya udah berdoa puasa, atau mungkin jam 12-nya pas saya doa puasa kemudian buka gitu ya. Dan itu sangat memberikan nilai positif untuk setiap anggota grup. Itulah kenapa saya katakan taruh eee, taruh, di Elpar WA modul yang di-review, kemudian juga, laporan puasanya, karena itu kan lingkungan ya, itu pergaulan. Pergaulan yang baik, komunitas yang baik, yang memberikan positif itu sedikit banyak, cepat atau lambat, itu akan mempengaruhi diri kita, sikap hidup kita, praktek hidup kita, gitu ya. Eee, dan tentang modul saya mau tambahkan, jadi karena saya terharunya kemarin mendengarkan beberapa modul itu ya, nah saya berpikir gini, kita kan udah sungguh-sungguh dalam melakukan semuanya. Di tahun-tahun yang lalu juga sudah sering kita review modul-modul yang udah pernah kita hafalkan. Jadi saya mau sampaikan di awal sharing ini, bagi para sahabat yang sudah membuatkan review modul ya, ini kan sudah Februari, eee, selama, eee, dari Januari gitu ya, dari tahun ini yang udah lewat gitu, yang udah di-review, itu nggak usah lagi di-review untuk minimal 1 tahun atau, 2 tahun ke depan. Jadi nanti kalau sempet kasih tahu aja di, di grup WA Elpar kepada tim admin bahwa ini sudah dibuatkan rekamannya gitu ya. Lalu para sahabat lanjutkan untuk review, eee, modul-modul yang lain. Nah, nanti kalau sudah habis modulnya jangan khawatir karena justru kita ada tuntunan baru untuk lebih lagi, membuat kita maju dalam kerohanian, bertahan bahkan, mengalami breakthrough ya. Nah, di masa yang semakin sukar di akhir zaman ini, kalau cara kita biasa-biasa, cara kita tidak, mengalami terobosan, maka kita akan kalah kalah strategi untuk bertahan, untuk menerobos, eee, tantangan hidup yang tidak semakin hari tidak semakin mudah gitu ya. Nah, saya bersyukur bahwa, eee, hikmat Roh Kudus selalu baru untuk menuntun pelayanan ini. Nah, ke depan, kita karena modul kan, tidak terlalu lagi menghabiskan banyak waktu. Karena tadi saya sudah katakan modul-modul yang sudah di-review itu, dibagi saja di Elpar WA, kemudian nanti tim admin taruh di Elpar MTRC 2023. Jadi yang bersangkutan tinggal lihat, oh ini saya udah review, tinggal lanjutkan yang lain lagi nanti. Nah, karena ke depan kita nanti saya akan tambahkan kolom, tempo hari kan saya udah sempat singgung dan saya benar-benar yakin untuk di bawah, modul itu akan ada kolom perenungan dan merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan. Nah, itulah yang saya katakan terobosan. Saya lagi-lagi katakan bahwa bersyukur untuk, eee, tuntunan Roh Kudus yang terus mengawal kita, menuntun dan memimpin kita supaya kita terus mengalami breakthrough dalam kerohanian dan juga menerobos, eee eee eee, segala tantangan itu, gitu kan. Nah, sesuatu yang selama ini rahasia karena kita tidak mempraktekannya, dan ke depan kita akan mempraktekannya dengan porsi yang banyak supaya kita mengalami terobosan dan kemenangan terutama dalam kerohanian ya. Karena saya pikir kalau kerohaniannya sudah oke, maka maka, hal lain yang baik itu akan mengikuti gitu. Nah, dan ini tentunya tidak 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 lepas daripada pengajaran yang kita belum lama ini dengarkan dari, Bu Suset gitu ya. Nah, di sini saya selalu bertugas untuk memperdalam, untuk penegasan,
supaya kita gak cuma dengar sekali lalu ditinggalkan begitu aja. Saya tidak bermaksud berpikiran negatif atau menuduh praktek kebanyakan orang Kristen, tapi itu kenyataannya. Misalnya ikut conference ya, misalnya kayak konferensi doa atau mungkin acara-acara seminar gitu ya. Pada saat di tempat berapi-api, tapi hanya hari itu saja. Nah, saya yakin itu kebanyakan praktik orang Kristen seperti itu, langsung lupa dan tidak lagi dibangun, tidak lagi dilanjutkan. Nah, di sini khusus yang memang udah terpilih menurut saya akan mengikutinya di MTRC, itu akan terus saya follow up. Dan kita janganlah menjadi bagian daripada kebanyakan orang yang hanya berapi-api sejenak gitu. Kita harus praktekkan dalam kehidupan kita secara kontinu supaya itu semakin mendarah daging, menjadi kehidupan buat kita, gitu kan? Nah, jadi beban atau pekerjaan atau alokasi waktu kita untuk modul akan semakin disempitkan, dan kita mau masuk memperbanyak pada praktek merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan. Nah, saya bagi dulu ayat firman Tuhan yang saya renungkan tadi pagi gitu ya. Ini kan bukan sesuatu sesuatu yang baru buat kita, tapi lewat sharing ini kembali saya mau membangkitkan bagaimana menggairahkannya merenungkan firman Tuhan gitu. Saya baca di Mazmur 37 ayat 1 sampai 19 gitu. Dikatakan seperti ini, janganlah iri hati terhadap orang-orang jahat, mereka akan segera layu seperti rumput dan lenyap. Nah, ini kan firman untuk kita. Nah, tetapi percayakanlah dirimu kepada Tuhan, bersikaplah baik dan murah hati terhadap orang lain, maka engkau akan hidup makmur, aman dan tentram di negeri ini. Ini yang penting saya bold ya, penekanan. Bersukacitalah karena Tuhan, maka Ia akan memenuhi segala keinginan hatimu. Kalau di versi terjemahan baru itu ditulis dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu gitu ya. Itu nggak jauh beda. Nah, artinya apa? Kalau kita bersukacita karena Tuhan, kenapa? Tuhan itu baik bagi kita. Tuhan itu sudah mati untuk kita. Dia mengasihi kita, Dia menyertai kita. Bersukacita karena kasih-Nya, karena kebaikannya, karena kemurahannya, karena pengampunannya. Bersukacita untuk apa yang Tuhan sudah sediakan di depan. Bersukacita dari miliaran orang saya ini bisa diberikan pengenalan akan Tuhan. Saya dipilih menjadi umatnya. Bersukacita atas jawaban-jawaban doa di waktu yang lalu, pertolongan di waktu lalu. Kalau sesimpel itu, kalau kita bersukacita atas kebaikannya, atas kemurahannya, akan kasih-Nya, akan pertolongannya, akan perlindungannya, peluputannya, atas kesembuhannya, penyediaannya, sampai usia kita ada banyak hal yang Tuhan kerjakan, jawaban doa, semuanya yang Tuhan sediakan setiap hari. Itu akan membuat hati Tuhan tergerak justru untuk memenuhi bukan cuma kebutuhan kita. Alkitab loh yang bilang, di atas kebutuhan kan ada hal yang ekstra yang kita pengen, yaitu adalah keinginan hati kita, yang tentunya tidak bertentangan dengan hanya kemudian kita salah gunakan untuk memuaskan kedagingan kita, bukan, tapi semata-mata untuk kebahagiaan dan kegembiraan kita. Dan itu Tuhan kasih. Nah, ini yang hilang dari orang karena selalu melihat masalahnya, jawaban doanya belum dilihat, dirasakannya gitu ya. Akhirnya apa? Tidak mengucap syukur, tidak bersukacita. Telinga Tuhan panas mendengarkan orang yang bersungut-sungut, yang menggerutu. Bahkan di ayat-ayat sebelumnya juga dikatakan, jangan marah, jangan menggerutu, karena itu artinya membawa kepada kecelakaan. Jadi kalau hidup kita dalam setiap hari kita lalu dengan mengucap syukur, terima kasih untuk hari itu, apapun yang kita bisa rasakan, bahkan kita ingat-ingat lagi apa yang Tuhan sudah kerjakan, maka bukan cuma kebutuhan kita. Firman Tuhan yang bilang, bukan cuma kebutuhan kita, tapi apa yang menjadi keinginan, kerinduan hati kita, itu Tuhan berikan, asal kita lakukan dengan hati yang murni dan
kesetiaan, konsisten untuk selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu berterima kasih untuk apa yang Tuhan kerjakan, dan itu akan menggerakkan hati Tuhan. Bukan saja tadi saya katakan memenuhi segala kebutuhan kita, karena di sini nggak ditulis kebutuhan, tapi keinginan kita juga. Apa yang akan menggembirakan dan membuat hati kita berbahagia, Tuhan akan berikan. Karena Tuhan senang dengan orang yang mengucap syukur. Firman Tuhan katakan itu yang Tuhan kehendaki. Mengucap syukur untuk apapun yang kita bisa nikmati. Apapun yang kau lakukan, serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Percayalah bahwa Ia akan menolong kau untuk melaksanakannya, dan Ia pasti akan menolongmu. Nah, saya langsung ke yang di bold aja ya, untuk menghemat waktu. Jangan marah, jangan bersungut-sungut, jangan merasa khawatir. Semuanya itu hanya membawa celaka. Perkataan-perkataan yang saya ucapkan bahkan almost every day, saya katakan gak boleh takut, gak boleh khawatir, gak boleh cemas, gak boleh gelisah. Saya perintahkan untuk jiwa saya untuk tidak pernah memberikan tempat pada ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, kecemasan. Ya, itu satu paket, gak boleh. Karena firman Tuhan katakan jangan marah. Ya, ini juga termasuk marah, termasuk untuk hewan peliharaan saya gak boleh marah. Ya, karena kadang-kadang ya, karena sayangnya udah dikasih yang enak, ternyata ini gak selera gitu ya. Jadi kadang-kadang kesel gitu. Tapi pengaruh loh. Jadi ada beberapa kali saya doa gitu ya, kalau pagi ya, saya bangun pagi, itu kucing udah menjemput mau dikasih makan gitu ya. Nah, tapi karena kelakuannya gitu ya, ada beberapa kali saya jadi kesel gitu ya, udah dikasih makan tapi kayaknya gak dilahap gitu ya, kan senang kalau lihat makannya lahap gitu. Saya kebawa kesal kalau ketika mau doa gitu ya, doa pagi gitu. Jadi benar, amarah itu tidak mengerjakan sesuatu yang baik. Bahkan sekalipun bukan amarahnya itu terhadap orang gitu ya. Pokoknya apapun yang menimbulkan kemarahan itu tidak akan mengerjakan hal yang baik di hadapan Tuhan, dan semua itu akan membawa celaka. Sekalipun celaka bukan dalam hal fisik, tapi itu akan hanya membawa destruction, kerusakan, kecelakaan, ya, hal yang tidak baik. Tetapi orang yang mempercayakan diri kepada Tuhan akan dilimpahi berkat. Tetapi semua orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan akan dilimpahi berkat dan akan menikmati sejahtera yang menakjubkan. Tetapi Tuhan akan memelihara orang yang telah diampuninya. Kalau terjemahan baru dikatakan Tuhan akan memelihara orang benar. Orang benar adalah orang yang menjalankan seluruh hidupnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dari hari ke hari Allah memperhatikan perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang saleh dan memberi mereka pahala yang kekal. Jadi setiap perbuatan yang baik, ini adalah ayat firman Tuhan yang mengkonfirmasi kesaksian Pastor Park. Setiap perbuatan yang baik yang kita lakukan itu naik ke surga. Setiap kebaikan, kebajikan yang kita lakukan itu naik ke surga. Itu juga kemarin saya dengarkan, nanti juga saya akan bagikan videonya gitu ya, dalam kesaksian berbahasa Inggris dikatakan kebaikan itu diupahi oleh Tuhan. Bahkan ketika dia dibawa ke surga, diperlihatkan Tuhan segala upah yang diberikan oleh Tuhan. Apapun jenis batu-batuan, perhiasan, permata yang terbaik itu ada tumpukannya di surga disediakan atas setiap perbuatan baik yang dilakukan, seperti untuk Tuhan yang dilakukan oleh dilakukan dengan kasih, kebaikan. Dan itu akan menjadi pahala yang kekal di dalam kerajaan surga. Itu kan memotivasi, ya, melihara mereka pada masa-masa kesulitan. Bahkan pada masa kelaparan mereka akan berkecukupan. Dan saya mau perkatakan bahwa janji ini yang terjadi dalam kehidupan saya. Aku tidak peduli akan apapun yang terjadi di sekitarku, apapun yang ada di dalam dunia ini, bahwa hidupku ditentukan oleh firman Tuhan, bahwa kalau aku belajar dan terus berjuang untuk hidup saleh, untuk hidup melakukan kebaikan, maka pada masa-masa sulit, pada masa-masa sukar, pada masa-masa kelaparan, Tuhan akan mencukupkannya. Dan yang luar biasa ya, karena saya mau hidupin ini bukan cuma di fisik saya, tapi sampai jiwa saya gitu ya. Malam kemarin lusa sampai saya ingat
saya ingat betul mimpi saya. Saya memperkatakan firman Tuhan ini gitu. Mimpi itu memperkatakan firman Tuhan. Saya perkatakan firman Tuhan yang ini. Eh, eh, di Mazmur 37 ayat 36 ayat 8 sampai 9. Dikatakan gini, betapa berharganya kasih setiamu. Ya Allah, anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Jadi orang-orang yang berlindung kepada Tuhan, mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Saya ingat banget tuh mimpi saya. Saya bilang kayak gini, pokoknya aku akan mengenyangkan diriku dengan lemak di rumah Tuhan, dan aku akan minum dari sungai kesenangan Tuhan. Saya perkatakan dalam mimpi. Bayangkan. Dan saya mengucap syukur setiap hari, sekalipun dalam kehidupan saya tetap praktekkan yang namanya memberi. Ya, ketaatan persembahan itu udah wajib. Mengembalikan buah sulung tak akan membuat saya kekurangan. Saya melihat, bahkan saya pesan apa yang saya butuhkan ya. Dan itu kalau saya hitung, biaya hidup saya itu juga untuk orang di kelas menengah ke bawah ya, itu tinggi. Dan saya nggak pernah khawatir. Saya tahu Engkau yang mencukupkan. Bagi saya adalah saya lakukan firman-Mu, maka janji-Mu itu akan ditepati. Apalagi saya perkatakan. Nah, ini bagi contoh memperkatakan ya. Saya katakan bahwa aku akan menikmati lemak itu kan menjelaskan sesuatu yang baik, yang lemak itu kan nikmat ya, yang enak dalam hidup saya. Di rumah Tuhan saya akan minum dari sungai kesenangannya. Tapi lakukan bagian kita, tapi perkatakan itu juga. Sebab seperti yang dibagikan oleh kemarin di dalam video itu, Holy Spirit works when the word is spoken. Ada juga quote yang lain, your miracle, ini dari Jen Test itu ya, hamba Tuhan yang lain yang pernah saya bagikan juga di akun pribadi saya. Your miracle starts with your words. Jadi kuasa perkataan. Jadi apa yang saya lakukan tadi, ini yang jadi kalau saya udah baca firman, saya latih diri saya gitu ya. Saya latih diri saya semaksimal mungkin untuk mengingat, memperkatakan, merenungkan, mengaminkan firman Tuhan. Karena bukan karena kebenaranku, bukan karena kehebatanku, bukan karena kebaikanku, tetapi karena firman Tuhan ya adalah amin. Dan karena saya tahu Tuhan mengasihi aku, Tuhan mau. Karena saya juga tahu, saya sadari bahwa seperti yang kemarin di video katakan bahwa bukan kita yang melakukan, tapi sama seperti Kejadian 1. Saya karena lagi baca firman Allah yang hidup ya, saya baca dari sini saja. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi masih belum berbentuk dan hampa. Roh Allah melayang-layang. Jadi melayang-layang, hovering over di atas permukaan bumi dan siap-siap untuk mendengarkan firman yang disampaikan, dan dia akan melakukan. Lalu berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu pun jadi. Siapa yang melakukannya adalah Holy Spirit, the works of the Holy Spirit. Dan itu yang dikatakan oleh firman Tuhan Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Ia akan melaksanakan apa yang dikehendaki dan akan berhasil dengan apa yang kusuruhkan kepadanya. Ini kita lakukan. Dan saya juga begitu. Saya katakan firman-Mu yang berkata bahwa satu orang bertobat dalam satu keluarga, maka seisi rumah akan diselamatkan. Dan saya katakan untuk saudara-saudaraku, untuk abang, kakakku, ipar-iparku, ponakan-ponakanku terjadi keselamatan dalam nama Yesus. Aku lepaskan firman ini dalam nama Yesus, dan aku percaya cepat atau lambat Tuhan akan dengan cara Tuhan sendiri, mereka akan kembali kepadamu. Aku rebut jiwa mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gus Ustaz berkata, oh bagaimana kalau nggak terjadi? Itu bukan urusanmu. Kapan terjadi? Itu bukan urusanmu. Dan kita harus punya ketetapan hati seperti itu. Percaya bahwa soal terjadi apa enggak itu bukan urusan kita. Kita percaya bahwa Tuhan adalah setia. Saya juga belum lama ini baca tentang iman, bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Semuanya dapat asal kamu percaya. Jadi semuanya dasarnya firman Tuhan. Bu Ustaz bilang, kenapa saya tetap bisa mengobarkan api selama 45 tahun? Itu karena mendoakan firman,
memperkatakan, mengaminkan, ini satu paket ya. Memperkatakan, merenungkan, mengaminkan, mengucapkan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu akan melakukannya. Dan benar seperti yang dikatakan cara doa orang Yahudi itu, dan juga pastor senior, bahkan gembala sidang gereja di mana dia diundang gitu ya, dan termasuk dirinya Bu Susi juga berkatakan sering memperkatakan firman. Jadi saya juga seperti itu. Selain yang saya contohkan tadi bahwa satu orang, Tuhan, Engkau yang berfirman benar, dan itu akan terjadi. Dan saya percaya, dan saya hatiku mau tenang bahwa saudara-saudaraku akan diselamatkan oleh Tuhan. Kemudian juga tadi yang saya bahkan kebawa mimpi, dan saya jelas katakan di dalam mimpi bahwa aku akan makan lemak yang terbaik, kemudian saya akan minum dari sungai kesenangan Tuhan. Saya juga perkatakan bukan hanya yang berkaitan dengan diriku gitu ya. Saya juga kalau saya dapatkan firman misalnya seperti ini, karena Tuhanlah Raja atas dan Ia akan memerintah bangsa-bangsa. Ditanda mic itu berarti seperti sign buat kita ya, atau simbol untuk kita memperkatakan. Saya katakan di dalam doa-doa saya, di ruang doa saya, Yesuslah Raja atas kota ini, Yesuslah Raja atas Indonesia. Engkau yang akan memerintah atas kota ini, atas Indonesia. Setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah, setiap keputusan yang diambil oleh institusi, bahkan setiap badan usaha gitu ya, badan usaha milik negara apapun, setiap pikiran itu semuanya tunduk kepada pemerintahan Tuhan. Hanya kebenaran firman Tuhan yang berlaku. Lepaskan saja, katakan saja. Dan itu bukan cuma membangkitkan, membakar semangat kita. Itu akan mengubahkan atmosfer dulu. Roh Kudus yang akan mengerjakannya, dan ini membuat api terus berkobar di dalam kerohanian kita. Orang yang seperti ini nanti akan maju bersama dengan saya untuk MTRC 2024. Saya peringatkan, pertahankan apinya. Berkali-kali di waktu yang lalu saya katakan, jangan sampai kasih celah. Kalau masih ingat perkataan saya dulu, orang kalau udah pernah terjatuh, ya, misalnya melakukan sesuatu terjatuh, akan butuh waktu untuk recovery. Sama seperti kerohanian kita. Kalau kita sempat mandek gitu ya, mau bangkit lagi itu akan susah. Karena itu pertahankan. Salah satunya untuk mudah mempertahankan kerohanian kita. Karena kalau kerohaniannya itu menyala-nyala, itu akan segalanya menjadi mudah. Ini yang kita lakukan ke depan. Dan akan ada evaluasi setiap tahun. Nanti apakah MTRC 2023 ini akan terus, mereka hanya punya kriteria yang masuk ke 2024. Dan yang sekarang ada di pemerintahan, siapapun, baik yang sekarang maupun yang akan nanti datang, mereka yang hanya berada di atmosfer yang terbaik di MTRC yang akan digabungkan. Nah, salah satu yang kita lakukan adalah seperti ini. Dan itu dahsyat sekali, dahsyat dalam banyak hal, baik kerohanian saya mempengaruhi atmosfer, dan Roh Kudus akan bergerak. Karena Tuhan itu setia dengan apa yang dikatakan. Tuhan akan berpegang pada firman-Nya. Dia tidak akan pernah kembali sia-sia. Kalau saya udah berkatakan firman Tuhan bahwa keselamatan terjadi atas keturunan, bahkan saya sebutkan family name gitu ya, keturunan daripada ini gitu ya, papa saya namanya Juara. Saya bilang ada juga kalau orang dari suku saya itu untuk kehormatan dikasih kakek atau neneknya ini gitu ya, itu family name-nya untuk kehormatan. Saya sebutkan ini semuanya akan diselamatkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saya bersyukur karena apa? Bukan aku yang mengerjakan, Roh Kudus yang mengerjakan. Roh Kudus tidak akan pernah alpa untuk mengerjakan firman Tuhan yang kita lepaskan. Dan saya perkatakan perkataan firman Tuhan. Jadi itu yang akan membuat kita, bukan cuma modul yang kita ingat, tapi firman kita baca itu akan betul-betul terngiang-ngiang, gampang kita untuk mengatakannya, dan akan berbeda ya. Coba lihat hal simpel aja, saya perhatikannya ketika Bu Suset kalau berdoa, ketika membuka, Father I pray, Bapakku berdoa dalam nama Yesus. Itu apa yang dilihat? Itu seperti orang yang udah akrab, yang udah ketemu dengan Tuhan. Saya tidak bermaksud menyombongkan diri, tapi hanya kesaksian. Biar orang yang menilai gitu ya. Tapi yang saya mau katakan adalah beda orang yang udah mengenal Tuhan dengan orang yang udah mengenal Tuhan sama orang yang
yang cuma, "Ya Tuhan, tolong kami, ya Tuhan kami berdoa, Bapak," kayak orang ngemis gitu ya, kayak orang luar gitu. Ketika dulu pemimpin komsel saya di gereja lama di Jawa, eee, mama mertuanya, sakit di rumah sakit, di salah satu rumah sakit di Tangerang gitu ya. Kita bersama pendoa ngejenguk gitu ya. Ibu ini sampai kayak nggak enak untuk pendoa senior gitu ya, dia bilang, karena saya dulu punya bimbel gitu, selain properti, dia bilang, Mister Rata dia yang doa gitu ya. Dicarikan saya bilang, "Bapak aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku minta kesembuhan." Punya otoritas gitu loh, karena berdoa dengan firman, berdoa berdasarkan firman. Suatu saat juga, ibu gembala di gereja lokal saya mau pergi keluar kota, dia bilang, "Ayo dong pendoa, doain mami, sama papi." "Ayo siapa nih?" Tapi udah tahu mau bidik saya gitu, "Ayo Mister Rata." Karena saya berdoa kepada Tuhan, aku minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa aku berdoa, Tuhan aku minta Tuhan. Berbeda orang yang berdoanya itu berhadap-hadapan dengan Tuhan walaupun nggak secara fisik, karena dia tahu, saya lihat Tuhan dengan imanku, saya berkata-kata kepada Tuhan, "Aku minta dalam nama Tuhan Yesus," penuh dengan otoritas. Berbeda, bukan yang lemas-lemas, eee, dalam tanda kutip "kalem, manis" alias pecundang gitu ya, berdoanya tuh lemah, dia nggak tahu siapa dirinya, dia nggak tahu firman yang menyertai menyer eee, diberikan kepadanya sebagai warisan rohani, dia nggak tahu kalau dia nggak sadar kalau ada kuasa Roh Kudus yang menyertai perkataannya. Ini yang membuat saya seperti ini, firman Tuhan, dan saya hanya rindu orang-orang yang saya layani hidup seperti gambaran kekristenan yang saya jalankan, saya hidupi, dan saya tahu dari firman Tuhan. Itu kenapa saya tetap mempertahankan pelayanan ini. Karena saya tahu tanpa bermaksud menyombongkan MTRC ya. Kalau dicari paling tidak minimal se eee, 1 orang dari antara kita itu mewakili 20 bahkan 50 orang atau 100 orang dari orang Kristen di luar sana. Walaupun sedikit tapi udah pilihan. Itu yang membuat saya bersukacita. Nah, tuntunan ini kita akan membuat kita luar biasa. Yang mempraktekkannya dengan kerendahan hati, merenungkannya, memperkatakannya, melepaskan firman itu, mempercayai, mengaminkannya. Itu yang akan berkemenangan di 2024. Kita akan melihatnya. Dan saya tetap berharap yang di pemerintahan bangkit. Di kemarin ketika pembubaran grup, saya katakan saya akan tinggalkan grup itu gitu ya, pemerintahan. Saya hanya mau di komunitas yang eee, yang, eee bersemangat gitu ya. Nanti saya mau tempatkan satu admin di masing grup itu, kan yang bertugas di penjangkauan Bu Lini, kemudian di, eee, pemuritan Bu Wan, kemudian di, eee, MTRC Bu Walina. Tadinya yang nggak ada yang nggak bertugas di MTRC yang di pemuritan seperti Bu Lini, Bu Walina, nggak usah aja di situ sama diri saya gitu ya, yang bertiga sama admin kan hanya di MTRC gitu ya. Tapi saya sayang gitu. Saya mengasihi, masih berharap mereka bangkit. Karena saya berpikir kalau cuma Bu Wan di sana, ditarik adminnya di situ kan cuma di MTRC yang sama-sama gitu ya. Walaupun Bu Wan ada di sana, betapa tidak mudahnya buat Bu Wan untuk mempertahankan atmosfer di sana. Jadi walaupun saya tegas kepada saudara yang ada di pemerintahan, bukan berarti saya tidak peduli gitu ya. Sampai saya kemudian berpikir, oke, saya tetap doakan mereka, tetap menjaga atmosfer di sana. Makanya saya stay di situ. Bahkan saya berpikir kalau misalnya beberapa orang yang lama gitu ya, saya nggak ada di grup pemuritan, sementara TRC Family kan kita udah bubarkan. Mereka yang tidak aktif Elpar tidak ada di Elpar. Berarti saya sama tidak ada lagi grup yang bersama dengan mereka gitu ya. Sebetulnya saya juga nggak mau kehilangan. Saya mau tetap bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada syaratnya. Karena ini yang dicari. Buat apa dengarkan semua sharing tuntunan tapi seperti angin lalu? Itu kan sebuah kesombongan ya. Sebuah kesombongan. Kemudian juga untuk apa gitu? Ini semua kita ada di sini itu punya tujuan. Dan walaupun tidak sebanyak mungkin seperti gereja-gereja lokal di sana. Tapi saya katakan tadi, mereka yang ada di MTRC adalah pilihan. Paling tidak satu orang mewakili 20 orang, 25 orang
orang Kristen di luar sana. Coba cari di gereja lokal uh, uh, saudara gitu ya, yang berkomitmen melakukan seperti yang kita lakukan, itu akan suka dicari. Nah, itulah kenapa saya tetap berkomitmen untuk memberikan hidup saya, karena saya memberikan hidup saya sebenarnya untuk Tuhan. Tapi kalau firman Tuhan katakan, kalau kau mengasihi aku, kau harus menggembalakan gitu ya. Makanya saya perhatikan, menuntun, memberi makan mereka yang serius gitu. Nah, kalau kita lakukan ini ke depan, kita akan melihat bahwa kita tidak akan berpayah-payah untuk melakukan komitmen kita, untuk berdoa, memuji Tuhan, berpuasa gitu ya. Dan nanti saya akan tambahkan di komentar contoh di Elpar ya, untuk tim admin, kolom merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan. Nah, nanti di sana dengan kesadaran kita, misalnya seperti tadi, nanti bersamaan dengan sharing saya akan bagikan yang saya perkatakan ini loh. Misalnya sebab Tuhanlah yang raja akan memerintah bangsa-bangsa. Nah, saya perkatakan perkataan ini. Saya bagi di Elpar MTRC WA ya. Nah, nanti tim admin selalu yang bagi ke sana gitu. Kenapa harus dibagi di WA? Supaya mengingatkan, membangkitkan, memberikan semangat pada yang lain untuk membagikan apa yang diperkatakannya, apa yang direnungkannya, sehingga berdoa juga akan berbeda. Kalau orang berdoa dengan firman Tuhan, itu beda kuasanya dengan coba berdoa kayak tadi ngemis-ngemis, ya Bapak ampunilah ini segala macam kayak orang luar. Beda. Karena kenapa? Karena Tuhan udah berkata bahwa firman-Nya itu kalau udah dilepas, diperkatakan, Roh Kudus akan mengerjakannya. Nah, disitulah kita akan mengalami kemenangan atas perjalanan hidup kita. Bahkan kita berkatakan kebajikan, kemurahan akan mengikuti aku. Dan jangan pernah lemah ketika belum terjadi apa-apa. Itu kan kelihatan banget kualitas iman kita. Tapi kalau kualitas iman yang percaya penuh, kan di sini juga dikatakan siapa yang mempercayakan dirinya kepada Tuhan, itu berarti percaya penuh kepada Tuhan. Disitulah karya Tuhan terjadi. Dan Tuhan punya ukuran, akan diuji oleh waktu. Jangan cuma beriman beberapa menit, karena nggak terjadi hilang imannya. Nggak seperti itu. Mempercayakan diri berarti serahkan semua urusannya sama Tuhan. Nah, yang melakukan praktek kekristenan seperti ini akan tetap mengalami breakthrough dalam kerohanian, terus menyala-nyala. Nah, saya akan tutup dengan sedikit pengantar rekomendasi video yang nanti akan dibagikan. Juga video rekomendasi 2 yang mengkonfirmasi rekomendasi video yang dikatakan di Indonesia. Dan dikatakan ada satu planet yang akan membentur bumi ini, perkiraannya oleh ilmuwan 2029. Ada juga kesaksian yang lain berkata bahwa sebenarnya para malaikat udah mau meniup sangkakala, tapi Yesus meminta satu kali lagi, berikan sedikit kesempatan untuk mereka berseru kepada namaku. Itu artinya apa? Memang kita ini selalu ingatkan, udah benar-benar di zaman akhir. Dan soal kesaksian saya itu hanya untuk kalangan kita ya, untuk menjadi motivasi gitu ya. Dan saya nggak merasa malu kalau itu nanti nggak terjadi. Tapi yang saya pahami dan dikonfirmasi oleh 3 dari orang ini, dan mereka cenderung hamba Tuhan, adalah saya juga dapatkan bahwa saya nggak pernah menjadi tua. Tidak akan pernah menjadi tua. Bukan berarti saya nggak mau umur panjang, tetapi persekutuan saya yang berjam-jam dengan Tuhan, itu selalu Tuhan berikan pengertian. Yang aku mau katakan, untuk waktu yang singkat, berjuang untuk membakar semangat, untuk membangkitkan, mempertahankan iman, membangkitkan semangat, semuanya rohnya harus menyala-nyala. Saya berani katakan apa yang saya dapatkan ini, dan itu perlu saya uji, dan saya katakan itu juga untuk kalangan kita, untuk menjadi motivasi. Saya berani katakan itu setelah mendengarkan beberapa hamba Tuhan yang juga mendapatkan dari Tuhan tentang kita ini sungguh-sungguh berada di zaman akhir. Jangan fokus sama masalah.
Jangan fokus sama jawaban doa yang belum dijawab, belum terlihat. Bukankah sadar, tidakkah setiap kita sadar bahwa sampai saat ini kita tetap terpelihara, tetap terjaga. Jadi makanya saya bilang hanya orang-orang yang berperilaku bodoh, yang belum mengalami persekutuan dengan Tuhan lah yang bisa tidak setia. Atau jangan-jangan mereka memang kelompok orang yang kemudian tersisihkan. Saya harus ngomong keras supaya tujuannya supaya bangkit sebelum segala sesuatunya menjadi terlambat gitu ya. Nah, ini saja yang saya mau bagikan untuk hari ini. Selamat menjelang doa pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada OLMTRC yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.